Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah bagaimana kita mencapai salat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntunkan oleh Rasulnya. Tapi ini adalah hal yang sangat sulit, tapi insya Allah kita sama-sama melakukan untuk menggapai keuntungan daripada orang yang salat itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah sampaikan lalu itu bahwa was-was. Jadi ada was-was itu yang setan membisik-bisikkan kepada kita, mulai dari wudu termasuk istinja, kencing, berak, itu sudah dibisik-bisikkan sehingga tulmelo kisah di majene meleki mapi pacing. Kalau mapacing nih wudu juga begitu, ya salat juga begitu. Karena memang ini setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun. Jadi itu setan itu memang selalu ingin memunculkan permusuhan. Jadi tulmelo kinewa sisalah, tapi caranya permusuhannya itu ingin merusak kita. Itu dan ingin memunculkan kebencian-kebencian. Ya, meskipun di ayat ini kebencian dan permusuhan itu dimunculkan supaya yurtawiro malagai akibat daripada minum-minuman keras dan berjudi. Jadi napuji minum-minuman keras itu dan botok judi, ya akhirnya itu pasti merusak. Pasti dia akan mengalami yang namanya permusuhan di antara mereka. Pasti mengalami kebencian di antara mereka. Ini sudah ayat Allah. Oleh karena itu, ya magine yating itu kede ajum pigau iro. Karena begini dampaknya. Si sale tawe nasabak minum, nasabak botok, itu sudah pasti, dan itu sudah kita lihat. Keluarga juga begitu, si sale karena botok minuman. Ya di tengah masyarakat begitu juga terjadi kekacauan karena minuman dan judi. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat, dan menghalangi kamu mengingat Allah, menghalangi kamu mengingat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini khusus untuk pekerjaan dilakukan. Tapi setan itu sesungguhnya adalah ingin menjadikan kita sebagai teman rangang tamalana neraka jahanam. Oleh karena itu yang kita sampaikan lalu bahwa bagaimana berlindung ini, maka Allah memberikan petunjuk itu. Faiza qara'atal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Nah, ini juga oleh ulama sebagian memahami hadis dari Musnad Imam Hambal, Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmizi, bahwa narekomelu ki membaca Fatihah. Kalau kita ingin memulai baca Fatihah, maka bacalah dulu ta'awuz. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ulama berpandangan bahwa iro sempajangnya setan itu memasuki daerah-daerah yang fardu, yang wajib, yang rukun. Pertama bisa begini. Dari kemelo ki mas sempaja purani majende maka senior jende taro was-was kita bisa lawan, hilang. Pada saat kita mau mengangkat takbir, itu setan mulai masuk. Kita sudah sampaikan dulu bahwa kalau azan setan itu terkentut-kentut lari. Setelah azan dia balik kembali masuk masjid. Kemudian iqamah itu lari si setannya. Sudah itu masuk lagi kembali. Untuk apa? Untuk mengganggu kita ini dalam sholat. Maka pada saat kita mau takbir itu mulai kita digoda. Tetapi pada saat kita mengangkat takbir Allahu Akbar, sudah selesai itu, maka setan sudah lepas satu perkara. Tetapi jangan lupa,
masih ada fardu lagi yang harus dia hantam, adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah lagi akan menghantam setan di situ. Makanya di situ Nabi katakan di riwayat Musnad ini bahwa Nabi jika berdiri untuk salat, dia itu selalu membaca doa setelah iftitah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi dia memohon perlindungan dari Allah itu, dari setan terkutuk, dari godaan, dari hembusan-hembusannya, bisikan-bisikannya, dan syair-syairnya. Kenapa Al-Fatihah harus dirusak? Kenapa Al-Fatihah harus dirusak? Supaya hamba itu tidak masuk ke dalam makna-makna Fatihah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan juga angka gaki maka wewata pakai masuk pajangnya harus dipahami makna. Tidak begitu juga. Tidak harus begitu. Cuma sebisanya masih atau situ ya apalah ibaca ada nerisi betul, ada nerisi maknanya. Masa 30 itu mas sempajang 20 atau 30 atau 40 kita tidak satupun makna-makna zikir itu kita bacakan, tidak bagus. Nami kamu waktu tak kira-kira lo kutu jokai lo mau baca aku kutu surah kabar kira-kira makai waktu tak. Kenapa tidak bisa memaknai ini? Memaknai Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah ini adalah dengan, tapi jangan diterjemahkan apa dia cocok tuh enggak kasih maka harus diterjemahkan, tidak harus diterjemahkan, tapi memahami makna bacaan supaya kita betul-betul itu ya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kan di situ ada doa, ada tauhidnya, mentauhidkan Allah, kemudian Maliki Yaumiddin juga mentauhidkan Allah bahwa kita nantinya akan kembali kepada Allah. Jadi rasanya kita itu betul-betul berhadapan dengan Allah. Itu akan dirusak lagi. Itu akan dirusak oleh setan ini. Pekocarana dimasukkan semua ingatan-ingatan, dimasukkan bisikan-bisikan dan sebagainya. Nah, sampai ya di waktu yang pada saat ruku, sehingga jamaah sekalian, mengapa orang yang tergesa-gesa salat itu dikatakan oleh Nabi sebagai pencuri dalam salat? Dianggap pangah, ya pencuri. Karena dia membahayakan dirinya, membahayakan sempajannya. Bayangkan siapa yang mempengaruhi orang tergesa-gesa? Setan. Jadi kau ketemu pari-pari mas sempaja, mas pito-pito mas sempaja, itu bukan karena dia tidak paham. Bisa saja dia paham, maka dia dimakui. Tapi dia gangguan setannya banyak, was-wasnya banyak. Allahu Akbar. Ketua kita timu-timu dia nama baca aja Bismillah. Nah, ini juga perlu juga dipahami nih. Secara hukumnya salat itu bacaan-bacaan harus diucapkan oleh mulut. Dia cocok hati. Apakah talun rupa menurut Pandritata mengajarkan kita salat itu adalah gerakan oleh tubuh kita, lan oleh kita, kemudian bacaan oleh mulut kita, maka dibaca. Jadi ini cocok hati baca Bismillah sawaladalin sampai waladalin hati baca mamakom tidak boleh, harus dijaharkan, dapat dibacakan sesuai dengan makhraj hurufnya. Makanya itu perlu kita mengaji Bapak sekalian. Apa yang aku salah baca ki fatal sekali ini, maknanya merusak. Ada saya kasih contoh ini, tapi ini bukan dalam salat ya. Ya maka dengar la'allakum tashkurun, itu masih mati shin telu tetina. La'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Tapi kok salah baca tahu la'allakum tashkurun, dia pakai sin bukan shin. Sin beda, sin beda shin. Jadi kemakai tashkurun, semoga kalian jadi pemabuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan begitu ditutup la'allakum tashkurun. Jadi kau ini salah baca ki karena tidak mau belajar, ya tidak mau kita belajar, ada tempat belajar tidak mau belajar dan tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, maka nirugangkan puasa ko itu mata apa yang puasa ko dalam sebulan itu mudah-mudahan Anda menjadi pemabuk. Woi, masa menjadi pemabuk puasa? Karena dia baca la'allakum tashkurun pakai sin bukan shin ya. Inilah yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak hal-hal yang Al-Quran ini perlu kita pahamkan. Setan ini menggoda, memasuki daerah-daerah seperti itu tadi, memasuki daerah-daerah seperti yang tadi itu. Oleh karena itu, maka tauhid yang terkandung di dalam surat Fatihah ini akhirnya nanti hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idim itu sumpah puang, iditum itu marillo puang.
Itu kan harus betul-betul setelah kita keluar dari salat, betul-betul sesembahan kita Allah, sesembahan kita Allah. Nah, cuma menjelaskan ini Bapak sekalian, ada kiai yang terkenal sekarang ini sangat bagus sekali pengajiannya. Ya, dia dari Nahdlatul Ulama, itu sangat bagus sekali dan baru muncul karena dia orang ahli tafsir. Jadi caranya pendekatan tauhid itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit mendekatkan tauhid. Misalnya begini, ada dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Nabi, caranya cerdasnya itu Nabi mengajak orang-orang kafir itu untuk bertuhan, bertauhid. Pernah saya ceritakan mungkin. Iro kan mega puan. Nah, orang-orang kafir itu kan ada Latta, Manat, Uzza dan sebagainya. Mega berhala-berhalana. Jadi Nabi katakan, ini kalian kenapa banyak sekali Tuhannya? Magi rupuamu na makega. Jadi maka itu kafir, Tuhan kami banyak ini karena persoalan kami banyak. Supaya bisa selesai persoalan kami, maka setiap persoalan ada Tuhannya. Jadi kalau persoalan di laut, maka ada Tuhan laut. Kalau persoalan di sungai, ada Tuhan sungai. Kalau persoalan rezeki, ada Tuhan rezeki. Kalau persoalan kesehatan, ada Tuhan kesehatan. Pokoknya mega na sepuang. Pendekatan Nabi ini begitu cerdas, karena Nabi itu memang orang cerdas betul. Al-Fatanah, betul Fatanah itu. Ya itu kita harus contoh sebenarnya. Ya apa kadang kita tidak mau ikuti sunnah Nabi, kita selalu ikuti sunnah Nabi. Bolehlah silakan ikuti, tapi jangan tidak terlalu agak senero. Kamu tidak sunnah dan sebagainya. Ini kecerdasan Nabi. Akan apa yang kira-kira masyarakat disampaikan, wahai orang-orang kafir, kira-kira begitu dia nama kutongor, tapi kira-kira cara pemahamannya begitu. Kalau banyak kamu punya majikan, banyak majikanmu, kira-kira kamu mau bekerja dari mega punggawamu? Maka dia mawatat tuh ya Rasulullah. Kasih disuruh ki lolotan, kasih disuruh ki makwe, dia patut tudang kasih suruh ki, yang kata suruh ki makwe, wah tidak boleh, tidak bisa. Kalau begitu, kalau kamu setuju kalau cuma satu Tuhan, satu majikan, iya, begitulah Tuhan. Kalau satu majikanmu bisa menyelesaikan persoalanmu, maka kamu harus mengikuti satu Tuhan, satu majikan saja. Maka kalau satu Tuhan, alena apa selesaikan nih? Begitu gambaran-gambarnya, sehingga kalau begitu satu saja kita punya Tuhan. Nah, jadi pendekatan tauhid itu perlu terlalu, karena Islam ini hadir membawa Al-Quran, bukan membawa tongkat seperti Nabi Musa. Maka dia kepitangi mujizate jajiwi tamatau sallang. Tidak begitu sekarang. Dina para Nabi Isa, maka dia pitangi mujizate ya kong ketemu padi utu kepo na nasapuru mene bisa langsung bisa berjalan, orang rame-rame masuk agama Allah. Ada orang mati bisa dihidupkan, rame-rame masuk agama Allah. Nabi Muhammad bukan begitu mukjizatnya, Al-Quran. Maka dia membawa satu kebenaran yang memang benar. Makanya dalam kalimat itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kata kiai ini menjelaskan, fa'lam annahu la ilaha, pahamilah bahwa kenapa harus dipahami, karena memang Allah itu sudah wujud, sudah ada. Tapi coba gari Iro, Latta, Manat, Uzza itu apa? Itu batu, berhala itu batu, maka wujudnya batu. Kira-kira makanya Nabi tak iya batu watuna de pagaga batu ni ga pale puang, kan begitu caranya. Watuna de pagaga berhala ni ga pale puang, ya kumasangi puang iro. Jadi perdebatannya tidak terlalu sulit. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, maka sebelum Yesus lahir, siapa sesungguhnya Tuhan? Jadi dia itu nomor diki, maka tidak terlalu banyak kita bertengkar. Kita cuma katakan begitu. Kalau memang dia Tuhan, maka siapa yang Tuhan sebelum dia lahir? Maka di situ poco tahu tidak bisa. Ini pendekatan Al-Quran yang Nabi laksanakan secara cerdas. Sehingga akidah-akidah ini, akidah Islam itu pada saat diterima oleh orang-orang masyarakat di situ. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah perlindungan kita nanti, perlindungan kita itu yang kemarin saya sampaikan bahwa Syekh menyatakan bahwa termasuk membaca ta'awuz, auzubillah, termasuk membaca Al-Quran, termasuk membaca hadis,
termasuk berzikir. Itu menjauhkan kita dari was-was itu. Nah sekarang ada 3 surah yang di dalam Al-Quran itu didapatkan dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, itu berkata bahwa disuruh mengucapkan 3 ini untuk meruqyah dan untuk ta'awuz, perlindungan kepada Allah, yaitu Qul huwallahu ahad, ya tambah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini tafsirannya untuk sampai itu ada. Nah di situ dikatakan pertama, sebelum Anda memohon perlindungan, maka kuatkan dulu akidahnya. Angaku kujolo makade ahad, Allah itu ahad. Artinya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat sesuatu kita ini begini-begini kecuali Allah. Itulah Allahu ahad. Tidak bisa kita merasa sombong bahwa saya ini pergi salat karena jagonya saya, karena begini. Tidak, itu adalah Allah, karena Allah. Saya tidak boleh menyatakan bahwa kalau saya tidak berdakwah, Islam ini tidak ada, tidak boleh. Angka kide kigaga, Islam ini tetap ada. Karena yang menjaga Islam ini adalah agama Allah. Agama mana pun Allah Ta'ala. Jangan sampai ada orang guru mengaji, wah coba dia kagak mau pengaji, dia tu macam mengaji. Tidak. Coba dia kagak pengurus masjid, dia nak kagak masjid. Tidak begitu. Tidak begitu. Allah itu mengurus agama Allah ini. Buktinya dulu kita tidak ada, agama Allah juga ada. Di kampung-kampung yang tidak ada ulama besar, agama Allah juga hidup. Ya, jadi ini cuci di kekara ustaz atau siapa ulama atau siapa saja yang menyatakan bahwa seandainya saya tidak ada, agama Allah tidak besar, tidak begitu. Itu sombong itu menyombongkan diri. Agama Allah ini tetap ada tidaknya kita ini semua, agama Allah itu tetap ada. Karena Allah yang menjaga agama Allah itu. Oleh karena itu ya kita biasa-biasa saja. Agama ini kita biasa saja. Kita cuma mengharap mengajarkan dakwah sesuai dengan Rasulullah, mengajak orang, ya ayo kita kepada jalan yang kebenaran, bukan jalan fanatisme. Maka dia najaji ke kelompokku monroi, kotanya kelompokku, dah usah kamu ikut. Nah ini yang Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi hanya mengajarkan ya tauhid tadi ini. Kalau Tuhanmu banyak, bagaimana kalau satu? Kira-kira maka pendapatmu kalau sidina? Ya oke. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal kecerdasan dibuat oleh Nabi, ya, yang kita agak sulit memahaminya. Ada begini. Pernah satu ketika sahabat berjalan safar, jadi ingkiro nanti kamu salat asar kalau sampai di satu tempat itu. Apa salat maghrib, pokoknya begitu. Ya, 2 sahabat ini, yang satu salat sebelum sampai di tempat, yang satu nanti sampai di tempat baru salat. Sehingga pada minta pandangan kepada Nabi, bagaimana ini Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi minta, yang satu melaksanakan sunnah, yang satu dapat 2 pahala. Kira-kira bahasa cerdas ya Bapak Ibu sekalian. Ketiga salah kan? Ketiga salah. Yang satu melaksanakan sunnah, yang satu dapat 2 pahala. Yang 2 pahala juga sunnah. Kamu kutur kira-kira roh. Jadi ini Nabi ini yang perlu kita fatanah. Ya, apalagi sekarang bulan Maulid. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustaz menyampaikan bahwa Rasulullah itu fatanah, cerdas menyampaikan hal-hal dalam kemasyarakatan. Kira-kira kau ini tapok ada ya ku iya kau salah kau misalnya. Nabi tidak begitu, ya. Ada lagi kira-kira kecerdasan Rasulullah itu yang pada saat orang asan, nah sementara mandre, sementara makan itu kira-kira kau kan biasa terlalu fanatisme. Salatlah tepat waktunya. As-salatu li waqtiha. Salat tetap waktunya, itulah yang paling afdal, paling ini. Mandre tahu ya, mau andre salah itu, wah bahaya. Padahal Nabi tidak begitu. Nabi katakan, oke, kita selesaikan dulu makan, baru kita kembali salat. Jadi kan menyamang ya, apa kecerdasan Nabi di situ? Banyak sekali di situ kandungannya. Mandrega aku matu. Napa matu lapo kemas sumpajang Allahu Akbar. Mengerangir kadela andalangnya pun nangero cap puni mesa nalang kotai. Apa angkang gota di dalam sempajang. Jadi Allahu Akbar meraja pun Allah Ta'ala, tapi pikirannya dia meraja pun Allah Ta'ala, tapi lari kepada makanan. Maka tingkat gangguan salat itu habis, kita diganggu oleh setan. Kata ni setannya, ayo udah ada yang katawamu bukun nama ni matu meruntuh tuh. Akhirnya apa ya, ini gangguan salat. Itu tingkat kecerdasan Nabi, sehingga Nabi itu tidak terlalu mengajarkan fanatisme dalam unsur-unsur hal tertentu, ya. Hal-hal tertentu tidak terlalu fanatisme, ya pokoknya wah
harus dena jaga agak pokoknya makanya guruku makku ya kode makku Islam itu hitam putih buat ya, padahal tidak seperti itu Bapak sekalian. Jadi Allahus Samad, nah di situ ada Ahad As-Samad, maka segala ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begini karena Allah Subhanahu, kita tergantung saya kepada Allah, karena semua makhluk ini bergantungnya kepada Allah, apa maunya Allah terserah. Itulah yang dikandungkan ya, termasuk lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita mau coba membangun ini kecerdasan Rasulullah yang kita ambil. Kita mau ambil untuk ditanamkan kepada masyarakat kita, sehingga tidak fanatisme kesannya kelompok, tidak fanatisme golongan. Nah ini kan berkembang sekali fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Ada cerita seorang kiai ini membawakan materi masuk dalam ruangan, terus yang kiainya itu tidak pakai jenggot, dari majanggo kiainya, dan celananya tidak cingkrang. Waktu netamer menurut cerita kiai, dia masuk mau memberikan ceramah, terus sebagian orang keluar dari ruangan. Terus ini kiai yang satu menyatakan, kenapa anda keluar? Ah itu kiai tidak syar'i, kiai itu tidak sunnah. Magi masa itu sunnah, dia nama janggo. Nabi itu pakai begitu, pakai jenggot, dia tidak jenggot, dia tidak cingkrang, dia itu isi neraka. Subhanallah. Jadi maka dia Pak Kiai, kamu hafal Quran? Dia yang kita bukan penceramah, cuma mau apa bedanya, kenapa anda tinggal? Saya tanya kamu hafal Quran? Bilang tidak. Kalau kamu ikut sunnah pertama itu hafal Quran, karena Rasul itu hafal Quran. Kalau cuma persoalan jenggot itu tidak usah dipersoalkan. Tapi anda hafal Quran tidak? Bilang tidak. Anda juga jangan terlalu sombong dia mengamalkan sunnah. Hafal Quran itu sunnah pertama, karena Rasul hafal Quran. Jadi mereka tuh mau kayak bangga sekali beragama, terlalu hebat nasa ngalena. Termasuk yang pokok-pokok tidak ini. Anda ahli tahajud? Tidak. Rasul itu ahli tahajud. Kalau sudah lakukan seperti itu. Anda rawatibnya lengkap? Tidak. Tapi makoro, karena memang ini ada sebagian kelompok itu suka sekali pengajian, ditanamkan begitu, ditanamkan kebencian, termasuk di Pindrang ini. Dan saya pernah mendapatkan muridnya. Ada beberapa ustaz-ustaz kita ini yang pergi berceramah maulid. Kalau dia membawakan pengajian, mereka keluar. Mai masuk dengan supojiro ustaz ya. Kenapa? Dia itu suka maulid, berceramah maulid. Memang maulid kenapa? Mager mulia, bid'ah, ahli bid'ah. Wah subhanallah. Karena dia selalu pada saat dia pengajian, dia didoktrin begitu. Didoktrini supaya dia harus membenci orang yang tidak sepaham dengan dia. Dia didoktrin, dikucilkan. Kapan dia mengikuti ustadz itu, maka dia semakin dikucilkan. Kamu bukan ahli sunnah, kamu bukan melaksanakan sunnah, karena kamu sama-sama orang yang tidak melaksanakan sunnah. Mana begini? Ini tingkat kecerdasan yang rendah, dan Nabi tidak begini. Ya mudah-mudahan nanti ustaz-ustaz di maulid, bulan maulid ini nanti mereka sampaikan bahwa bagaimana kecerdasan Nabi mengelola umat ini supaya kita bersatu. Kita bersatu. Kan hitungannya kalau secara internasional cuma dua yang kita kenal ini dunia, Sunni Syiah. Kalau tidak Syiah Sunni, kalau tidak Sunni Syiah, pasti dua mi. Pasti dua mi. Di dalam Syiah berapa kelompok, dalam Sunni berapa pandangan-pandangan. Ada beberapa yang berpandangan begini, tapi tetap dia Sunni, sama-sama sahabat dihargai. Itu saja bedanya. Nah, tapi dalam hal tertentu kita berbeda pandangan ya. Kalau berbeda pandangan begitulah ini kita tidak boleh agak sana. Saya berikan lagi contoh Bapak Ibu sekalian. Riba itu haram, manasani kan? Ya, riba itu haram. Riba itu haram. Tetapi apakah bank itu haram? Di situ pertanyaannya kalau cerdasnya orang. Bank itu haram, riba itu haram pasti. Perdagangan itu halal. Wa harramar riba wa halal bai. Tapi bank itu haram tidak? Nah kira-kira makui kalau melakukan sisi itu kalau dikatakan bahwa bank itu haram, maka orang yang pakai uang rupiah itu diproduksi oleh Bank Indonesia.
diproduksi oleh Bank Indonesia. Coba nih kalau haram, maka Anda tidak boleh menggunakan uang rupiah. Apa yang Anda pakai? Milo kuma balanca melikaju pakai apa? Pakai emas, pakai perak, ya. Karena Anda katakan itu riba, itu adalah haram. Anda pakai ATM, mengambil uang dengan ATM, itu produk bank. Anda ambil uang Anda, itu produk bank. Kalau Anda katakan bank itu riba, itu produk bank, riba juga kita. Makanya jadi iro kesene paham-paham begitu. Memang orang ada mencoba membodoh-bodohi kita, tidak mencerdaskan pada seperti Nabi. Nah, nanti haramnya kapan kita lihat ribanya di mana, di situ haramnya. Makanya ulama Mesir itu pernah mengharamkan, kembali tidak mengharamkan. Kecuali ulama Saudi sebagian mengharamkan. Ya, tapi di Saudi juga ada bank. Kita tidak tahu bagaimana seperti itu kan. Jadi ini Bapak sekalian perlu memang iro agak sana. Tingkat masyarakat sekarang ini harus bertanya, magina makoro, magina makoro, magina makoro, magina makoro. Ada lagi satu ini, tingkat kecerdasan kita ini. Yang bapak-bapak dari haji umrah di Mekah, biasa kalau orang salat mayit, teita gajenasnya kuroyolona imange. Teita kira-kira itu. Ini macam-macam boleh imange. Tidak gang ke jenazah, ke mayat. Kan setiap orang habis salat 5 wajib, 5 waktu pasti salat mayit. Tidak ada kan? Tapi kui di kampung kan harus ada. Coba sekali-sekali mujahidin ukur mayat taruhi masum pajang dengan mayat yolota. Tapi dia coci pigo itu ilmu. Itu berarti boleh. Boleh sesuatu dilaksanakan itu boleh. Nah, tapi kalau fanatik sekali ki, fanatik ladaki, wah salah Ustaz bida itu masuk kurita rumah yate, angka ki masum pajang kue. Tapi coba Anda lihat di sana. Anda lihat di sana kan tidak. Kita salat gaib. Salat gaib juga tidak ada mayat. Mayat orang meninggal di Jakarta, di sini kita salat gaib. Berarti ulama berpandangan suatu waktu mayat itu boleh tidak di depan imam. Boleh tidak di depan imam. Tapi ya jatuh tepi kue, malagak itu secara ilmu bahwa boleh begitu. Tapi kita pikir kue ya itu kemarin saja aja yang baucu udah buka mi bawa palapi nama kue nah tutu si pe mata we itu bersama napi masalah makoro ang kata mabiay sumpah jangi sira naso kue na bukai mau kue yang baucu kebiasaan kita begitu bukai pitangi romayat na tutu pe mata we. Jadi ini kalau jadi kita Islam ini fanatisme kepada Allah, fanatisme kepada Rasulullah, fanatisme kepada ajaran-ajaran yang benar, tidak fanatisme kepada satu pandangan-pandangan, ya. Karena ini banyak sekali pandangan-pandangan yang makanya ya kok berbeda pandangan jangan bawa pandangan kita masuk ke pandangan orang lain. Jangan bawa pandangan kita ke pandangan orangnya, Pak. Orang punya pandangan lain, kita juga punya pandangan. Kalau pandangan kita berbeda, ya kita pertemukan dalam hal ilmu. Kenapa orang pakai begini, kenapa orang pakai begini. Inilah semua kita diganggu Bapak sekalian dalam itu tauhidnya, ya tauhid agar kita bisa menyatukan pemahaman kita bahwa Islam ini adalah dijaga oleh Allah, agama yang harus kita adalah bayyinah, penjelasan-penjelasan yang benar. Kemudian insyaallah nanti minggu depan kita membahas hal-hal yang setan itu bisa membuka pintu, bagaimana setan itu membuka pintu masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa terganggu. Apa yang bisa jalannya setan itu masuk ke dalam diri kita. Ini kira-kira Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, ada yang salah, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.